Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsunar Abdullah. Di video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Big Data R01. Ya, langsung aja ke pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama itu contoh penggunaan Big Data pada clustering. Ya, jadi saya ambil contoh di sini K-means clustering. Jadi ini suatu metode menganalisa data atau metode data mining yang melakukan proses permodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Nah, terdapat dua jenis data clustering yang sering digunakan dalam proses pengelompokan data. Nah, itu yang pertama hierarchical dan non hierarchical. Nah, dan K-means ini merupakan salah satu metode data clustering non hierarchical atau partitional clustering. Nah, metode ini berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok itu mempunyai karakteristik yang sama. Ya, dengan kata lain, metode K-means clustering ini bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada dalam satu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Ya, itu lanjut. Ada 3 algoritma ANC yang sering digunakan. Single, complete, average. Berikan perbedaan dari 3 algoritma tersebut. Perbedaan dari 3 algoritma tersebut, kita mulai dari algoritma average linkage. Ini merupakan kalau algoritma ini dia menggabungkan 2 cluster dan seterusnya menjadi cluster baru berdasarkan similarity yang ditentukan menggunakan jarak dengan kriteria rata-rata jarak jauh individu dalam cluster yang lainnya. Nah, terus single linkage. Nah, single linkage ini, kalau single linkage itu bisa berwujud jarak jauh atau similarities antara pasangan-pasangan dari objek kelompok-kelompok dibentuk dari entity individu dengan menggabungkan jarak paling pendek atau kemiripan yang paling besar. Nah, satu lagi complete linkage itu buat menghitung jarak antar kelompok dengan kelompok yang lain dengan menghapus baris atau kolom metrik jarak yang bersesuaian dengan kelompok serta mendapatkan baris dan kolom untuk kelompok. Lanjut, contoh klasifikasi decision tree. Contoh pemakaian decision
tree ini salah satunya seperti diagnosa penyakit seperti kanker, stroke, dan lain-lain. Nah, terus contoh lainnya pemilihan produk seperti rumah, kendaraan, komputer, ya dan lain-lainnya. Terus pemilihan gawai sesuai dengan kriterianya dengan pegawai. Terus deteksi, bisa juga buat deteksi gangguan pada komputer atau jaringan seperti deteksi virus dan masih banyak juga yang lainnya. Lanjut, maksud dan kegunaan MBA, market basket analysis. Market basket analysis ini suatu analisa atas perilaku konsumen secara spesifik dari suatu golongan tertentu. Sumber data-data dari MBA ini antara lain dapat bersumber dari transaksi kartu kredit, kartu load trade, kupon diskon, dan lain-lain. MBA ini umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika kita tidak mengetahui pola spesifik yang kita cari. Nah, kebutuhan MBA ini berawal dari keakuratan dan manfaat yang dihasilkan dalam wujud aturan asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah pola-pola keterkaitan data dalam basis data. Nah, proses MBA ini dimulai dengan transaksi yang terdiri dari satu atau lebih penawaran produk atau penawaran jasa dan beberapa informasi dasar satu transaksi. Hasil dari MBA ini adalah berwujud aturan asosiasi. Yang terakhir, algoritma a priori. Algoritma a priori ini sendiri itu algoritma dasar yang diusulkan oleh Agrawal dan Srikan pada tahun 94 itu untuk menemukan frequent in-time set pada aturan asosiasi bulan. Ide utama pada algoritma a priori ini yang pertama mencari himpunan item-item yang memenuhi minimum report dan basis data transaksi. Yang kedua, menghilangkan item set dengan frekuensi yang rendah berdasarkan level minimum support yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, membangun aturan asosiasi dari item set yang memenuhi nilai minimum confidence dan dalam basis data. Ya, itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.